Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Isra di sini. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait tentang expressing suggestion and offer. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal bahwasannya ada beberapa bentuk atau struktur dari giving suggestion ya. Yang pertama dalam bentuk statement, yang kedua dalam bentuk question. Nah, di question sendiri kita lihat di sini kita memanfaatkan pola tertentu. Salah satunya adalah dengan penggunaan gerund. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerund itu apa sebenarnya. Nah, seperti yang Anda lihat di layar sendiri, di sini dituliskan bahwasanya gerund merupakan noun atau kata benda yang berpola verb ing yang merujuk pada bentuk kegiatan. Dengan kata lain, gerund merupakan hasil pembendaan dari kegiatan. Maksud pembendaan di sini adalah kegiatan atau nama kegiatan dari jadi untuk gerund sendiri adalah nama dari kegiatannya. Jadi kalau kita bandingkan di sini misalnya kita tambahkan contoh satu ya. Misalnya Bapak menuliskan I swim di sini. Kemudian ini kan berarti saya melakukan kegiatan berenang ya, melakukan kegiatan. Sementara itu, jikalau kita mengganti atau merubah sedikit polanya, misalnya I like swimming. Nah, dalam pernyataan I like swimming, maknanya menjadi saya suka berenang. Jadi yang saya sukai adalah kegiatan berenang. Jadi pada kalimat awal I swim, saya melakukan kegiatan berenang. Sementara dalam kalimat I like swimming, yang saya maksud adalah bukan saya melakukan kegiatan berenang, tetapi saya menyukai kegiatan berenang. Nah, jadi yang perlu Anda pahami tentang gerund adalah hampir sama dengan bahasa Indonesia, cuma saja jikalau di bahasa Inggris kita menggunakan verb ing ya, merubah dari suatu kegiatan menjadi nama kegiatan atau membendakan kegiatan, kita menambahkan verb ing ya pada kata kerja yang digunakan, dirubah menjadi kata kerja bentuk ing. Contoh yang berikutnya yang juga merupakan bentuk dari kata benda adalah kita di sini menggunakan noun clause. That we go to a movie is a great idea. Ketika kita menyederhanakannya menjadi bentuk gerund, maka ditulis dengan going to a movie is a great idea atau what about going to a movie. Baiklah, nah ini bentuk dari gerund. Jadi ada beberapa kata kerja untuk predikat yang wajib diikuti oleh gerund. Ada beberapa bentuk ya. Nah, misalnya ada admit, anticipate, appreciate. Jikalau ada subjek di awal sini, ya, jikalau kita meletakkan subjek di sini, kemudian ada ini, ya, ada ini sebagai predikatnya, maka kata yang sesudahnya ini biasanya dalam bentuk gerund. Misal, logikakan saja, I admit atau she admits misalnya, atau he admitted dalam bentuk simple past tense. Mengakui ini cenderung diikuti dengan bentuk kegiatan atau nama kegiatan. Misalnya, she admits coming late. Dia mengakui datang terlambat misalnya. Begitu juga untuk anticipate, appreciate, avoid, consider, delay, dan seterusnya. Jadi ini kata-kata yang sesudahnya diikuti gerund. Nah, ada yang dicetak tebal di sini. Kenapa Bapak cetak tebal? Kenapa? Karena pada dasarnya selain dengan pola question yang misalnya what about, kemudian kita ikuti gerund, sebenarnya recommend dan suggest juga bisa saja nanti diikuti oleh gerund. Tidak selalu diikuti dengan noun clause. Contoh,
Misalnya, doctor suggests having a lot of rest. Dokter menyarankan istirahat yang banyak. Nah, ini contoh yang lainnya, ya. Atau I have anticipated making a problem with him. She can't tolerate having impolite students in her class. Why do you mind attending my party? She refused to discuss getting a better chance. Atau yang terakhir, we appreciate his coming to the meeting. Nah, di sini dia. Nah, untuk menekankan satu kali lagi, untuk gerund sendiri di sini, untuk contoh terakhir ya, terutama sekali ada penggunaan his di sini. Jadi karena gerund itu sendiri adalah kata benda, mungkin ada baiknya Anda pahami juga, apapun yang diberlakukan kepada kata benda, maka berlaku juga untuk gerund. Dalam contoh hal di sini misalnya his. His ini adalah possessive adjective. Sesudahnya biasanya diikuti dengan kata benda. Berarti dengan kata lain gerund juga bisa mengiringinya. Jadi his coming to the party. Kami menghargai kedatangannya ke rapat tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya masih belum lengkap ya, yang dalam modul Anda. Jadi kita tambahkan dalam beberapa materi. Baiklah, nah ini materi tambahannya. Jadi gerund bisa berfungsi sebagai subjek, objek dari verb, objek dari preposition setelah preposisi, atau sebagai komplement. Jadi contoh yang pertama adalah gerund sebagai subjek. Misalnya, fishing is a pleasant activity, atau going out at night is not a good habit. Nah, Anda pahami seperti ini. Jadi biasanya kalau bicara soal gerund juga kita akan bicara soal penggunaan to infinitive. Jadi ada dua ya. Bisa saja to infinitive gerund atau to infinitive ya. Bisa saja nanti sesuatu itu diikuti oleh gerund, bisa saja sesuatu itu diikuti to infinitive. Nah, tapi bentuk gerund lebih banyak atau lebih sering digunakan daripada bentuk to infinitive. Meskipun demikian, ada yang perlu Anda pahami dan tolong dicatat ya. Pada saat suatu kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan gerund sebagai objek terutama sekali atau sebagai subjek, biasanya diacukan pada kegiatan yang sedang ataupun telah dilakukan. Sementara jikalau sebuah kalimat itu mengandung to infinitive sebagai subjek atau objek, ya, mengandung subjek atau objek, dia mengandung to infinitive dalam subjek atau objeknya, ini biasanya ditujukan pada kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, to fly a kite is fun. Kalau dalam kalimat to fly kite is fun ini, dia lebih mengarah pada kegiatan yang baru akan dilakukan, belum dilakukan. Ya, mungkin dia akan menilai sesuatu itu kelihatan menyenangkan, misalnya kebetulan kegiatan menerbangkan sebuah layangan. Jadi dia menganggap sebelum dia melakukan bahwasanya kegiatan menerbangkan layangan itu menyenangkan. Jadi penggunaan to infinitive ditujukan pada kegiatan yang akan dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh. Bisa Anda simak sendiri, Anda baca sendiri. Kita lanjutkan saja yang kedua, ini gerund sebagai objek. Jadi ini berikut ini adalah kata kerja yang diikuti oleh gerund, seperti yang Anda lihat tadi. Dan contoh yang kita bahas tadi sedikit. Kemudian ada ternyata yang bagian B. Yang pertama yang perlu Anda lihat di sini bahwasanya kata kerja berikut dapat diikuti oleh gerund dan to infinitive. Ada advise, attempt, begin, continue, dislike, forbid, forget, hesitate, like, love, need, prefer, remember, start, stop, dan try. Khusus untuk forget, remember, dan stop, ketika diikuti oleh gerund atau diikuti to infinitive, ini memiliki makna yang berbeda.
Kok berbeda? Jikalau advise, attempt, dan yang lainnya tanpa tanda bintang ini diikuti oleh gerund ataupun diikuti to infinitive, maknanya akan tetap saja sama. Khusus untuk forget, remember, dan stop, maknanya akan berbeda. Kita contohkan misalnya, it begins raining dan it begins to rain. Ini sama saja maksudnya, artinya hujannya baru mau mulai. Apakah posisinya secara timingnya akan berbeda untuk dua ini, baik itu untuk gerund to infinitive, basically sama. Jadi tidak ada berbedanya. Prefer juga begitu, mau pakai prefer contacting her client ataupun prefers to contact her client, sama saja. Nah, cuma ketika kita bicara soal stop di sini, Bapak tebalkan stop, remember, kemudian forget, ternyata makna akan berbeda. Mari kita simak dengan sedikit lebih fokus ya. He stopped buying premium gas last week. Dia berhenti membeli gas di sini gasoline ya. Bensin premium minggu lalu. He stopped to buy premium gas last week. Dalam kasus yang pertama, yang ini maknanya artinya dia berhenti membeli bensin premium, berarti nggak beli-beli lagi. Sementara untuk contoh yang kedua, he stopped to buy premium gas last week, ini artinya dia menghentikan kegiatan yang saat itu dia lakukan untuk membeli bensin premium. Bukan berhenti membeli, tapi berhenti dari kegiatan yang dia lakukan saat itu, kemudian membeli bensin premiumnya. Nah, jadi ini berbeda. Kalau contoh yang lain, misalnya advice, attempt, begin, continue, itu tetap sama. Mau dia apakah dia menggunakan gerund ataupun to infinitive, tapi ternyata ketika untuk stop, remember, dan forget, maknanya akan berbeda. Contoh yang kedua yaitu penggunaannya dalam bentuk remember. Di sini kita lihat, Mary remembered to lock the door before she left. Mary ingat untuk mengunci pintu sebelum dia berangkat. Yang kedua, Mary remembered locking the door before she left. Untuk kalimat yang pertama, yang ini, Mary remembered to lock the door before she left. Ini maknanya si Mary-nya baru pertama kali melakukan kegiatan mengunci pintu. Belum suatu kebiasaan ya. Berbeda ketika dalam kalimat Mary remembered locking the door before she left. Ketika kita menyatakan Mary remember locking the door before she left, ini artinya kita berasumsi si Mary-nya udah sering nih melakukan kegiatan mengunci pintu. Karena dia menggunakan gerund, karena kita menyampaikannya dengan gerund. Ya. Demikian juga untuk Kim. Kim did not forget to tell you about the test. Nah, Kim tidak lupa memberitahu Anda tentang tesnya. Ini berarti si Kimnya baru pertama kali untuk mengingatkan Anda tentang tesnya. Tapi kalau Kim did not forget telling you about the test, ini kita sudah sering diingatkan oleh si Kim. Jadi, kapan kita menggunakan bentuk gerund dan to infinitive, kita juga harus memperhatikan maksud kita atau tujuan kita menyampaikan informasi. Yang kedua, kata apa yang akan kita gunakan. Ya. Ingat, kalau berhenti, mengingat, kemudian forget atau lupa, silahkan gunakan gerund dan to infinitive dengan hati-hati dan memperhatikan makna yang Anda maksudkan. Kemudian berikutnya adalah gerund sebagai objek dari preposition. Ini kita geser dikit ya, biar kelihatan ini sebagai contoh. Dalam kasus gerund as object of preposition di sini maksudnya gini. Bapak sedikit menjelaskan. Jadi di bahasa Inggris itu ada namanya phrasal verb. Phrasal verb ini adalah kata kerja yang berpasangan dengan preposition. Kita kasih contoh, such as ya, seperti misalnya kayak kita contohkan kayak keep on, keep off,
Sesudah keep on dan keep off ini biasanya diikuti gerund ya. Ini biasanya. Ini karena aturannya seperti itu. Jadi kayak on, off, about, off yang cuma satu F ya. Itu nanti biasanya ada yang mengiringinya berupa kata benda. Nah, atau diikuti oleh gerund. Jadi yang dimaksud dengan objek dari preposisi adalah sesudah on dan off-nya. Contoh yang lain seperti di sini, she always fond of talking. Nah, dia selalu suka bicara. Atau they kept on working hard. Atau he gave up stealing. Give in, give out. Give in, give out. Give up. Itu termasuk dari phrasal verb ya. Jadi kita tulis aja di sini give in, give up. Ya. Kalau give in itu artinya bukan ngasih ke dalam. Give in itu artinya menyerahkan. Nah, di sini pakai clever at, nih, dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa daftar kata ya, kata kerja atau phrasal verb ya. Frasa kata kerja atau phrasal verb yang biasa digunakan dan biasanya sesudahnya diikuti gerund ya. Seperti pakai look forward to, about, of, in, for, on, at, dan sebagainya. Nanti di kelas kelas 12 nanti Anda akan belajar tentang application letter KD32. Anda akan sangat familiar sekali dengan kata ini di akhir surat. Application letter itu kan surat lamaran kerja. Jadi nanti ada penutup dari surat lamaran kerja yang menggunakan look forward to. Meskipun pakai to, bukan diikuti dengan verb 1 sesudahnya. Justru malah diikuti oleh gerund atau verb ing. Jadi to di sini bukan menunjukkan to infinitive, tapi sebagai preposisi biasa. Nanti diikuti oleh gerund. Jadi perhatikan ada beberapa yang pakai to juga nih. Ada object to, used to, accustomed to. Ini diikuti oleh gerund sesudahnya. Kemudian gerund sesudah preposition seperti penggunaan preposisi tertentu. Ini preposisinya bukan sesudah kata kerja. Tapi preposisi yang maksud di sini adalah preposisi yang berdiri sendiri, yang fungsinya sebagai anak kalimat atau sebagai keterangan nanti dalam kalimat. Contoh, after doing the homework, he went to bed. Atau Bobby leaves my house before telling the secret to me. Atau Eris got married without considering my feeling. By selling the storybook, I can earn extra money. You must be serious in studying English. Jadi Anda perhatikan di sini ada in, kemudian ada by, kemudian di sini ada without, ada before, ada after. Jadi sesudahnya diikuti dengan gerund. Berikutnya, dan ini nomor 2 terakhir kita bicarakan, gerund sebagai komplement. Jadi bagi Anda yang sebelumnya mungkin ya, mohon maaf tidak belajar bahasa Inggris sama Bapak, mungkin terlupa gurunya menyampaikan, atau mungkin sudah juga disampaikan, saya berasumsi sudah disampaikan ya. Pola di bahasa Inggris itu kan tidak hanya bentuk verbal dan nominal. Tidak hanya tenses ya, tidak hanya verbal saja. Selama ini gurunya ngajarin subjek tambah verb 1, subjek tambah verb 2, subjek is, MR tambah verb 1. Nah, sebenarnya itu bentuk verbal. Jadi tenses itu ada 2. Yang pertama bentuk verbal, yaitu di mana subjek melakukan kegiatan dengan pola biasanya subjek plus verb ya. Jadi ada bentuk verbal. Kalau bentuk verbal itu biasanya subjek diikuti dengan verb. Tapi ada juga nanti yang bentuk nominal. Nominal. Jadi nominal ini biasanya polanya subjek diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan komplement. Nah, komplement itu apa sebenarnya? Jadi apa maksud komplement dalam nominal? Jadi fungsi komplement ini menjelaskan status dari si subjek. Subjek dalam nominal
dalam kalimat nominal tidak melakukan kegiatan tetapi didefinisikan. Hal yang sama juga terjadi di bahasa Indonesia. Mungkin kita pernah dengar kalimat nomina ya. Cuma untuk pemahaman di bahasa Inggris sendiri atau definisinya dalam bahasa Inggris sendiri adalah fungsinya mendefinisikan si subjek. Misal dalam kalimat his hobby is hunting. Dalam kalimat his hobby is hunting, his hobby ini adalah kata benda. Bukan menunjukkan siapa, ada nama orang atau nama status, hobi, nama jabatan maksud saya. Hobi melakukan kegiatan berburu di sini ya. His hobby is hunting, hobinya adalah berburu. Dalam kalimat ini definisi ya. Jadi menjelaskan apa sih hobinya, yaitu berburu. My chief delight is riding. Ini sama dengan hobi ya. Chief itu ketua, delight itu kesukaan. Jadi ketua dari kesukaan atau yang paling saya sukai adalah riding. Riding ini macam-macam ya. Riding ini berkendara ya. Menunggangi, bisa berkuda, bisa naik sepeda motor atau bersepeda, diistilahkan dengan riding. Atau her favorite sport is skating, atau his favorite pastime is dancing. Ini juga termasuk dalam penggunaan komplement, atau my plan for tomorrow is going round with my friend. Ini juga termasuk ya. Termasuk dalam bentuk komplement. Nah, jadi ini semuanya di dalam ini ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali. Kemudian ada gerund dengan ekspresi yang lain. Jadi gerund itu tidak hanya itu saja, tidak hanya diikuti dengan kata kerja itu saja, tetapi ada beberapa ekspresi yang lain yang biasanya diikuti oleh gerund. Contohnya can stand, can bear, can help. Maaf, ini bagi yang tidak tahu, kata stand itu bisa diikuti oleh objek, bisa juga tidak. Jikalau tidak, maka jatuhnya pada kalimat intransitif. Jika iya, maka termasuk dalam bentuk kalimat transitif. Intransitif cenderung makna kata stand artinya berdiri. Ya, tapi kalau dalam transitif atau diikuti dengan objek, maka kata stand ini artinya tahan. Kalau can stand tidak tahan. Maknanya sama dengan bear. Jadi bear itu bukan beruang ya. Bear itu kata kerja, nah. Karena selama ini kita cuma tahu bear itu beruang. Bear itu kata kerja. Kata kerja bentuk keduanya bore. Bore tulisannya. Dan yang kata kerja bentuk ketiganya yang paling sering Anda pakai kalau memperkenalkan diri. Born. Bear, bore, born. Bear punya dua makna, artinya tahan. Cuma bisa juga artinya membesarkan, bisa juga artinya bear bisa artinya bertahan, bisa artinya membesarkan, bisa juga artinya melahirkan. Contohnya she bears a child, atau she bore a child last year. Dia melahirkan seorang anak tahun lalu. Yang umum atau yang sopan biasa dipakai orang biasanya give birth ya, untuk melahirkan. She gave birth a child last year misalnya seperti itu. Cuma bisa juga dipakai. Untuk kasus ini bear di sini artinya tahan, can bear berarti tidak tahan. Kita lihat contohnya, Cloud spent his free time reading his storybook, atau she said that she didn't mind waiting until we got back. The movie was so sad that they couldn't help crying. Kemudian in debate, each team take turn presenting arguments. Kemudian never mind cooking, we'll go out to eat, and so on and so on. Okay. And then yang terakhir ya, gerund digunakan sesudah go. Biasanya kayak go camping, go dancing, go fishing, hiking, hunting, and so on. Ada beberapa ini. Ya, silakan dicatat barangkali boleh. Jadi gerund ini kalau mungkin sebagian siswa beranggapan gerund ini penting nggak dipelajari. Bagi Anda yang tertarik untuk masuk sekolah tinggi akuntansi nasional, negeri ya, sekolah tinggi akuntansi negeri atau disingkat STAN ya, di bawah Departemen Keuangan. Bahasa Inggrisnya kan ada sekitar 60 soal yang dikerjakan dalam waktu 50 menit kalau nggak salah.
biasanya ada jiran di dalamnya itu sekitar satu atau dua soal. Bahkan ada beberapa tahun ada yang tiga soal. Jadi kelihatannya bentuknya sepele, tapi jirannya penting sekali untuk dipahami, baik itu untuk reading maupun untuk soal. Mari kita lihat di sini. Nah, soal yang pertama, ini contoh soalnya. Titik-titik clothes can open be very time consuming. Sorry, bukan can open ya, harusnya can be very time consuming. Jawaban yang benar adalah apa? Nah, ada pilihan. Pertama, they buy, kemudian to be buying, kemudian ada in buying, ada man buying, ada buying. Ada 5 pilihan. Mana yang paling tepat masuk? Nah, untuk kasus seperti ini yang perlu Anda perhatikan dalam pengerjaan soal adalah perhatikan mana predikatnya. Nah, dalam hal ini kita sudah memiliki predikat yaitu be. Di sini, ini satu paket ya. Karena kita memanfaatkan modal juga di awal. Jadi yang very time consuming ini adalah komplement. Yang jadi permasalahan pertanyaannya, ternyata jirannya nggak hanya itu saja. Di sini juga ditanya nih. Ini sudah ada kata bendanya di sini. Jadi gimana? Apa yang mau dimasukkan? Nah, dalam hal ini kita nggak bisa menggunakan a. Kenapa? Karena sudah ada they di sini. Jadi double subject. Kita tidak akan menggunakan kata ganti untuk sesuatu yang sudah ada subjeknya atau bendanya. Kemudian yang B, betul bisa pakai to infinitive, tapi nggak pakai be buying. Harusnya to buy. Nah, ini salah juga. Kemudian in buying clothes can be very time consuming. Nah, kasus untuk in buying clothes ini, kalau dia dipakai di awal kalimat, dia dianggap sebagai conjunction, ya, atau preposisi. Dan ini fungsinya hanya sebagai keterangan. Ini bukan keterangan. Ini memang ditanya adalah subjek. Jadi ini udah gagal. Man buying clothes can be very time consuming. Ini juga melanggar aturan gramatikal ya. Tidak akan Anda pernah dapat yang seperti ini ya. Kalaupun ingin ada kata benda, kalaupun ingin ada kata sebelum gerundnya, harusnya berupa adjective, possessive adjective ya. Nah, yang paling benar adalah jawabannya adalah E, yaitu buying. Ini sudah setengah jam pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak sudahi dulu untuk pertemuan kali ini. Jikalau ada Jikalau ada pertanyaan, silakan untuk lewat grup WA ya, atau nanti bisa di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.